minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang apa? Upah. Nah, upah. Untuk apa upah? Upah itu sebagai penentu kita dalam kerajaan surga. Ya, jadi carilah upah, kejarlah upah supaya apa? Kita mendapatkan tempat yang terbaik di dalam kerajaan surga. Nah, hari ini kita berbicara tentang satu hal yang kita jangan tiru, ya, seperti yang dialami, seperti yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel, ya. Nah, kita berusaha supaya kita jangan mengikuti, jangan mencontoh, ya, kebebalan orang Israel itu secara jasmani dan rohani. Kita baca saja di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat yang ke-51. Sudah dapat Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-51 berbunyi demikian. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Nah, kita belajar, makanya jangan mengikuti, jangan tiru, ya, bangsa Israel dari hal segi kebebalannya, sehingga akibat kebebalannya bangsa Israel itu apa yang terjadi? Selama 40 tahun dia harus putar-putar di padang gurun. Ya, banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak kesukaran yang dia alami. Kita jangan terulang dalam hidup kita. Ya, seharusnya kalau dari menyeberang, ya, dari Mesir, terus mereka melalui Laut Merah sampai sebenarnya ke tanah Kanan itu enggak sebegitu, ya. Kalau kita lihat peta itu mungkin lebih kurang hampir lebih kurang, ya, 600 kilo. Masa 40 tahun lamanya putar-putar, ya. Kalau katakanlah rame-rame jalan, ya, 600.000 orang laki-laki belum sama istri anak-anaknya, katakanlah 3 juta orang. Menurut penafsiran orang, pada saat itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menyeberangi Laut Merah itu lebih kurang hampir 3 juta orang. Ya, katakanlah rame-rame jalan kaki 600 km. Lama nggak? Ya nggak mungkin. Katakanlah sore sampai besok pagi istirahat, ya, nggak melakukan apa-apa. Paling jeleknya katakanlah sehari 100 kilo atau 50 kilo, ya 2 minggu lah. Betul? 2 minggu harus sudah sampai. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel putar-putar di padang gurun itu. Ya. Nah, ini karena apa? Di situ Tuhan menguji, karena bangsa Israel adalah bangsa yang sampai Tuhan bilang sendiri tegar tengkuk, ya, keras kepala, ya, sampai Allah itu betapa murkanya, Allah betapa marahnya, ya, Allah betapa geramnya dengan perbuatan bangsa Israel ini. Sehingga dalam Keluaran pasal 32 kita baca, Keluaran pasal 32 ayat ke-9 sampai ke-10. Keluaran pasal 32 ayat 9 dan 10. Lalu firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Nah, bayangin, Allah saja mau memusnahkan. Kalau kita perhatikan sejarah terjadinya bangsa Israel itu siapa? Cikal bakalnya dari Bapak Abraham. Apa kurangnya Abraham itu? Orang yang benar-benar diurapi Tuhan. Dan lahirnya itu kan dari Abraham setelah umur berapa tahun? Lebih kurang hampir 100 tahun.
Sarah hampir 90 tahun. Lahirlah siapa namanya anaknya? Ishak. Nah, jadi suatu bangsa yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebenarnya, bukan secara jasmania, tapi secara rohania. Tuhan sudah plot, Tuhan sudah tetapkan akan menjadi suatu bangsa yang istimewa di mata Tuhan. Kita perhatikan begitu sayangnya Allah terhadap bangsa ini. Boleh dikatakan itu anak emasnya Allah. Tapi ketika mereka terus-menerus dididik Allah, berontak, dididik Allah, tidak patuh, dididik Allah, tidak taat, apa yang terjadi? Pada saat itu Allah, ya, sekali lagi Allah bertindak, ya, Allah bertindak, ya, boleh dikatakan dia sebagai Bapa, maka disebut Allah Bapa, berperan sebagai Bapa, maka disebut Allah Bapa. Seorang Bapa pasti tegas sama anak, kecuali zamannya Yesus, dia berperan, Allah berperan sebagai anak, sehingga dia penuh dengan cinta kasih. Ketika Allah berperan sebagai Roh Kudus, dia sebagai apa? Penolong, penghibur, memberikan pengayom, memberi kekuatan kepada kita. Nah, disinilah kita belajar. Coba kalau kita baca, ya, kalau kita lihat di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tegar tengkuk itu artinya begini: tidak taat, tidak setia, tidak patuh. Nah, ngeri kan? Apa tadi? Tidak taat, tidak setia, tidak patuh. Nah, ini kita jauhi dari hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau berhasil secara rohania, berhasil secara jasmania, buang sifat karakter ini. Apa? Tidak taat, tidak setia, tidak patuh. Kalau masih ada dalam hidup kita, kita akan susah seperti bangsa Israel. 40 tahun putar-putar, dihajar dari hampir 3 juta orang, yang selamat cuma 2 orang. Siapa dia? Yosua Sama Kaleb. Nah, bayangin 2 orang loh dari 3 juta. 1 banding berapa itu? 1 banding 1 juta lebih yang selamat. Lainnya kemana? Mati di padang gurun. Ini satu pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan secara rohania, yang utama rohania, ya, baru jasmani itu menyusul. Harus ada keseimbangan. Kalau kita hanya berkat rohania saja, tetapi hidupnya susah terus, kan tanda tanya. Betul? Mengerikan. Beda, jangan disamakan dengan seperti orang yang hidup di negara komunis. Memang susah kehidupan mereka, karena ketika mereka percaya Tuhan, mereka diuber-uber. Itu sudah lain kasusnya. Tapi bukan berarti kita percaya kepada teologi prosperity, teologi kemakmuran. Kita tolak itu karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang menjadi masalah adalah belajar kita dari pelajaran yang amat sangat luar biasa. Jangan tegar tengkuk dalam hidup kita, ya. Karena tegar tengkuk artinya tidak taat, tidak setia, tidak patuh, ujung-ujungnya binasa. Ya, ada 7 tanda orang yang tegar tengkuk atau keras kepala itu, atau bebal. Nah, itu istilahnya bebal. Nggak enak kalimatnya. Ya. Bebal itu orang yang sudah dia tahu itu salah, dia tahu itu tidak harus dilakukan, tapi dikerjakan, bahkan diperbuat. Nah, ini repot dan tidak mau dinasihatin. Ujungnya binasa. Ya, jadi jangan seperti itu. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 3, coba baca Ibrani pasal yang ketiga, apa yang dikatakan firman Tuhan. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ke-9. Ibrani pasal
ketiga ayat 7 sampai 9. Binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Nah itu sesat hati ya. Kalau hati sudah benar-benar kita tolak terus ya suara hati kita, akhirnya kita sudah mengabaikan suara Roh Kudus. Karena ingat, dalam roh kita ada 3 unsur, bukan terdiri dari 3, bukan 3 unsur. Yang pertama, roh itu apa? Komuni. Komuni itu adalah tempat Allah hadir di dalam roh kita. Ya. Kemudian apa lagi? Disebut dengan satunya lagi, istilahnya itu hati nurani. Ya. Allah selalu berbicara, menyatakan kehendaknya. Allah ingin berbicara kepada kita. Nah, jangan sampai hati nurani kita ya kita abaikan. Contoh hati nurani yang paling simpel. Kamu jangan lewat sana, seringkali kalau kita perhatikan. Tapi kita kadang-kadang keraskan hati. Enggak apa-apa kok, enggak ada masalah apa, tabrakan atau gimana. Itu karena melanggar. Sebenarnya Tuhan berbicara melalui hati nurani kita. Jangan kita lawan. Ya, banyak hal yang Tuhan berbicara kepada kita, tapi kita abaikan. Akhirnya, ya kita mati untuk mendengarkan suara Roh Tuhan berbicara dalam hati kita. Nah, jadi ini penting ya, Bapak-bapak Ibu. Jadi belajarlah kita untuk peka kepada kebenaran firman Tuhan. Rubah pola-pola hidup yang tidak layak, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semua itu harus dimulai dari kita, dimotivasi diri sendiri. Ya, tidak bisa saya doakan, doakan Pak Pendeta, doakan Pak Gembala, dalam nama Yesus aku tolak, itu tidak bisa. Karena kita diberikan hak kebebasan atau free will. Nah, hak kebebasan itu Tuhan kasih kita untuk kita disuruh memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, seperti Adam dan Hawa. Coba kalau Adam dan Hawanya dibuang free will-nya, dia nggak akan jatuh dalam dosa. Tapi Adam dan Hawa seperti robot, gitu-gitu. Tapi kalau dengan Allah tidak suka kepada kebebasan, dimatikan. Itu sama aja robot, diprogram. Tapi Allah mau dengan kebebasan yang kita sudah diberikan oleh Allah, kita memilih Allah. Artinya itu kita bukan memilih, merespon panggilan Tuhan. Kita menanggapi suara Tuhan. Ya, itu yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan tiap minggu, bahkan tiap hari kita baca firman, selalu harusnya masuk ke dalam hati dan pikiran kita, tertanam di dalam kehidupan kita. Tempatkan Tuhan Yesus di hati kita. Itu nomor 1 ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah tidak tempatkan ya, itu bahaya bagi kita. Nah, 7 ciri orang tegar tengkuk, keras kepala, terbebal itu yang pertama. Dia mulai meragukan kebenaran firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Saya nggak perlu baca ya, catat aja ini. Panjang nanti, bisa sampai jam 11. Jadi mulai meragukan kebenaran firman Tuhan, Ibrani pasal 13 ayat ke-8. Kita jangan sekali-kali meragukan kebenaran firman Tuhan. Banyak perkara kita bilang, tidak mungkin Tuhan kerjakan. Ingat, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Bagi Allah tidak ada satu perkara yang mustahil. Kitanya yang sekarang jadi masalah. Apa? Mengkerdilkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak mungkin jadi begini. Mungkin Debbie
Pak, saya cuma pengetahuan saya segini, saya tamatan apa? Mungkin nggak saya jadi manajernya di sana, di villa? Nggak mustahil. Jangan pernah kita mengkerdilkan kuasa Tuhan. Ya, jadi tempatkan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita sehingga Allah bisa melakukan mukjizat. Allah melakukan perbuatan yang di luar nalar kita sebagai manusia. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ingat itu. Tuhan sanggup melakukan di luar akal pikiran kita. Yang kedua, di dalam Keluaran pasal 7 ayat 22, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Nah, ini juga bahaya. Ya, apalagi hamba Tuhan. Belajar kita. Kalau kita dinasihati, kitanya belajar untuk berdiam diri, mendengar. Jangan pas diomong cetok mulutnya. Dengar langsung. Diam dulu. Kenapa sih susah diam? Kalau dia menghamba Tuhan, diam dulu. Renungkan. Seringkali Tuhan berbicara kepada kita bukan secara pribadi, ya Bapak Ibu. Memang ada hal-hal tertentu, makanya selalu saya ajarkan 7 hal. Yaitu salah satunya apa? Banyaklah kita menyembah Tuhan. Yang kedua, banyaklah kita berdoa. Yang ketiga, banyaklah kita baca firman dan lakukan. Nah, disitulah sebenarnya kuncinya ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita banyak nasihat-nasihat, banyak penghiburan, banyak Tuhan mau berbicara kepada kita. Kita tidak lakukan. Bagaimana upah kita seperti khotbah kemarin? Ditanya oleh Tuhan, misalnya siapa? Pak Wahyudi, contoh. Wahyudi, berapa banyak waktumu untuk menyembahku? Gimana jawabnya? Yang kedua, berapa banyak waktumu berdoa? Yang ketiga, berapa banyak waktumu untuk membaca firman? Apa jawab kita? Kalau kita tidak lakukan 3 hal yang utama itu aja, jangan berharap masuk surga dapat tempat tertinggi. Kamu paling dapat di hutan. Ya, karena apa? Banyak yang kamu lewatkan kehidupanmu sama Tuhan. Seringkali orang kalau ketika mati dikubur di situ, peti mati. Oh nyanyi, oh Yerusalem, kapan masuk Yerusalem? Yerusalem tidak semudah itu Bapak Ibu. Yerusalem itu adalah tempat pusat pemerintahan kerajaan surga. Adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah, orang-orang yang sudah banyak mendapatkan upah. Ya, ada 87 kalimat atau 87 firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tentang upah. Upah itu menentukan posisi kita dalam kerajaan surga. Surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan firman. Dan bisa dibantah. Siapapun yang bantah, itu firman Tuhan. Tuhan mengukur itu dengan apa? Upah. Ya. Jadi lakukan selama kita masih hidup. Banyaklah berdoa. Berdoa itu apa? Berdoa itu kita menyampaikan sesuatu. Dalam Ibrani 4:3-25-26, utarakan isi hatimu. Marilah kita berperkara supaya engkau nyata benar. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi kita ditantang Tuhan, ayo bicara dong sama aku. Kita bilang Allah itu Bapa kita, tapi kita nggak pernah bicara sama Allah. Bagaimana ini? Berarti kita tidak mau bicara sama Allah. Rugi yang terbesar dalam hidup kita, tidak pernah berbicara sama Allah. Melalui apa? Doa. Tidak ada cara lain. Bukan jerit di hutan atau di pinggir lautan. Nggak guna gitu. Itu bukan itu. Itu orang stres. Tahu? Tutup pintu, kunci pintu, berdoa. Doa itu kita menyampaikan isi hati kita kepada Bapa kita, yaitu Tuhan Allah kita. Nah, kalau kita membaca firman, sebaliknya kita berdiam diri, kita baca, Tuhan berbicara, Roh Kudus menerangi, mengilhamkan, membukakan, menyingkapkan tabir rahasia di firman. Kita baca, Allah yang ngomong, kita dengar baik-baik, renungkan, tanam dalam hati dan pikiran kita, dalam hidup kita. Itu. Yang ketiga, menyembah.
kita tidak minta apa-apa, hanya memuliakan, memuji, mengagungkan keagungan, kebesaran, kemuliaan Tuhan. Tuhan sangat senang ketika kita menyembah yang dalam roh dan kebenaran, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Nah, baru kita melakukan amanat agung, bersaksi terutama kepada sahabat-sahabat, ya, baru teman. Sahabat lebih tinggi levelnya daripada teman. Ingat itu, ya. Sahabat itu orang yang kita bisa ajak bicara, kita orang yang bisa percaya, dan dia selalu membantu kita setiap saat. Kalau teman enggak. Kalau teman itu ketika kita kaya, sukses, dia seperti semut. Ketika kita nggak ada apa-apa, lari semua. Itu teman namanya, bukan sahabat. Ya. Nah, baru kelima, layani Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan di gereja? Entah kalau ada kotoran diangkat, disapu, ini dibersihkan, bermain musik, nyanyi, apalagi menyanyi dan segala macam. Itu yang melayani Tuhan. Ketujuh, lakukan kewajiban kita. Sekali lagi, persepuluhan. Bukan saya mengemis, enggak, Bapak maaf, beribu maaf. Itu perintah Tuhan. Kalau kita lakukan, yang rugi siapa? Saya enggak rugi kok. Ya. Dirimu sendiri yang rugi dan lakukan. Jangan ikuti banyak di YouTube tuh pengajaran-pengajaran ngawur, enggak sesuai dengan firman Tuhan. Saya bilang, kalau dia berani hapus berencana per bulan, hapus perjanjian lama, engkau akan dapat tempat terkecil dalam kerajaan surga. Jangan-jangan tidak masuk surga, karena engkau menyepelekan peranan Allah Bapa dalam perjanjian lama. Yang ketujuh, sudahkah kita mempersembahkan hidup kita seperti Roma 12 ayat 1 dan 2? Kalau kita sudah lakukan itu, tidak usah takut. Kapanpun mati, apapun cara matinya, engkau dapat tempat yang terindah dalam kerajaan surga. Amen. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi makanya jangan lakukan hal-hal yang tidak berkenan bebal itu. Yang ketiga, ciri yang ketiga orang bebal, yaitu apa? Keluaran 10 ayat 28. Marah kepada orang yang menasihati kita. Nah, itu kan repot. Dinasihati bukannya terima, malah marah. Itu orang bebal, bangsa Israel itu begitu. Nasihatin Musa, dilawan Musanya. Memangnya kau aja Musa yang jadi hamba Tuhan, yang diurapi. Orang-orang Lewinya protes melalui Korah, Abiram, Datan. Kami juga suku Lewi melayani Tuhan. Engkau siapa? Oh baik, kata Musa. Besok kita kumpul di tempat pertemuan di mana Allah hadir. Tentukan apakah aku memang seorang hamba Tuhan atau enggak. Pada saat itulah Tuhan menyatakan, Tuhan hukum 14.000 orang mati karena mereka melawan Musa. Musa itu orang yang diurapi oleh Tuhan yang luar biasa. Nah itu, ya, kalau dinasihati jangan keraskan hatimu, ikuti saja. Tidak mungkin sebagai hamba Tuhan saya nasihati tidak benar, nanti saya dihukum Tuhan double. Pasti sesuai dengan firman Tuhan, enggak menurut untuk apa? Untuk keinginan-keinginan lain. No, tidak ada. Saya melayani Tuhan bukan untuk cari itu. No, enggak ada. Untuk Tuhan sepenuhnya. Yang keempat, menolak terbuka atau untuk dibantu. 2 Korintus 6 ayat 12. Ya. Jadi jangan menolak ketika kita mau dibantu. Ketika kita mau apalagi terbuka, jangan kita tutup-tutupin kalau ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kecuali kamu difitnah, oke lah. Ya, belajar kita untuk hidup tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Kemudian tidak peduli pada orang lain. Matius 24 ayat 12. Nah ini, ya. Jadi egoisme yang muncul, lu gua. Nah, petaka itu tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kasihlah sesama manusia. Betul? Nah, kemudian yang keenam, menolak mengampuni orang lain. Nah, kita mengampuni, ya, tapi penghukuman tetap jalan. Bukan enak aja sudah buat dosa saya nak udel, oh nanti diampuni, tenang saja, Pak Pendeta ngampuni, saya ampuni, hukum Tuhan berjalan.
Nggak bisa dong kalau gitu. Oh, dia buat saya anak-anak kita. Ya saya secara manusia sebagai hamba Tuhan saya ampuni. Tapi hukum Tuhan berjalan dulu. Bahkan ngeri kalau kita lihat di mana itu di dalam Korintus sama di mana itu hukum Tuhannya dahsyat ya, di Roma. Korintus di Roma itu apa yang terjadi ya, ketika dosa terjadi dalam umat Tuhan, Tuhan tegas, panggil empat mata, panggil dulu orang itu, enggak nasihatin, enggak menurut, oke. Panggil lagi saksi-saksi, enggak menurut, umumkan satu gereja orang bebal ini, usir dia. Enak kan kalau begitu? Enggak mengampuni. Sudah diampuni, tapi hukum Tuhan berjalan. Tidak bisa kita langsung, oh saya enggak, Pak Pendeta yang mengampuni. Memang kamu tahu hati saya. Tuhan mengasihi luar biasa, tapi kita tetap berprinsip pada kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ada yang tegas, ada yang mengasihi. Bahkan Tuhan itu dahsyat loh. Ada firman Tuhan, usirlah mereka. Ngeri gak kalau firman Tuhan loh itu, bukan saya ngajar. Makanya benar-benar apa sudah nasihati, diajar, dididik, turut, jangan dilawan. Ya, kita ngajarkan satu prinsip kebenaran firman. Saya mau semua umat Tuhan, terutama di gereja ini, kepala majelis makanya tidak pernah mengajarkan doktrin. Yang saya ajarkan firman Tuhan. Supaya apa? Kita bisa memahami kebenaran firman dengan benar. Doktrin itu belum tentu benar. Itu banyak menurut pandangan orang-orang ketua sinode. Ya, maaf. Enggak 100% benar. Belum tentu waktu itu dibuat saat sekarang berlaku bisa tepat, belum tentu. Tapi kalau firman Tuhan sepanjang zaman, sepanjang sejarah, ya dan amin, bahkan sampai dalam kerajaan surga, yes dan amin, tidak pernah berubah. Nah itulah makanya firman Tuhan lakukan dengan benar. Yang ketujuh terakhir, tidak lagi takut kepada Tuhan malapetaka ini. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Jangan sampai terjadi. Tidak lagi takut sama Tuhan. Aduh, tidak bisa ngomong lagi. Ya. Pada firman Tuhan ajar apa kita supaya apa? Takut akan Tuhan. Di mana itu? Siapa yang tahu? Di mana takut akan Tuhan? Nah, kasih coklat. Amsal 22 ya. Salah. Amsal berapa? Jangan takut. Apa? Amsal 8 ayat 13. Betul. Amsal 8 ayat 13. Minggu depan dapat coklat. Ya. Itu penting. Ayat firman itu ada yang penting dihafal Bapak Ibu. Jangan masuk sini keluar sini. Ya. Konsekuensi dari hukum daripada takut akan Tuhan apa itu? Amsal berapa? Sumber hikmat itu apa? Amsal 22 ayat 4. Hah? Bukan. Amsal yang ini mengatakan begini. Kalau takut akan Tuhan itu adalah sumber hikmat. Apa itu? Amsal berapa? Ada dua loh kan ayatnya itu. 1 ayat 7. Ya, Amsal 1 ayat, terus Amsal 9 ayat 10. Nah, konsekuensi daripada orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan baru dalam Amsal 22 ayat 4. Yaitu apa? Kehidupan, kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Betul sekali. Mau seperti itu kita terima? Mau nggak? Sudah kaya, ada kehidupan, ada kehormatan. Ya, itu kalau orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Menjauhi apa? Hal-hal yang jahat. Terus apa lagi? Tipu muslihat. Dan apa lagi? Sombong. Itu Tuhan tidak suka dalam hidup kita. Makanya belajar rendah hati.
Takutlah sama Tuhan. Kalau kau punya takut Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Ditambah lagi, perintah Yesus hanya satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap, akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. kamu lakukan jempol. Amen. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang firman Tuhan mau yang kita hidupi, kita lakukan. Engkau diberkati Tuhan, pasti berkat-berkat mengalir. Rohania yang utama dan jasmania menyusul. Tuhan itu tahu kapan dan bila mana. Ya. Jadi kalau kita dari muda sampai tua miskin terus, tanda tanya itu Bapak Ibu. Yang salah siapa? Hah? Yang salah siapa? Diri sendiri, bukan Tuhan kok. Tuhan tidak pernah kok melimpahkan kok berkatnya itu. Ada something wrong dalam hidup kita, cepat-cepat koreksi. Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya, supaya kita berhasil Bapak Ibu. Nah tentunya kalau kita berhasil itu harus ada komitmen. Orang itu, aduh kadang-kadang sedih saya. Ingat, orang dunia aja, ya, orang sekuler, non sekuler. Kalau dia berhasil itu ada apa? Komitmen. Apa yang diomongin dilakukan. Contoh bekerja, saya mau meeting jam sekian, diundur-undur. Udah, dasar pemimpin itu tak bisa dipercaya, langsung diomong. Orang tuh belajar kita, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati dan pikiran kita ucapkan, itu harus sejalan dengan perbuatan. Kalau nggak cocok itu ya nggak tahu sendiri apa jadinya, nggak bisa dipercaya. Orang manusia dia percaya bagi Tuhan, ya orang ini nggak bisa dipercaya. Abraham itu kenapa dia bisa dipercaya oleh Allah? Karena sejalan dengan kehendak Allah. Abraham tidak banyak ngomong, dia lakukan. Abraham, kau pindah ke Kasdi, siap Tuhan, jalankan. Abraham, kamu ke Mesir, jalankan. Akhirnya ditepatilah janji Tuhan, diberkatilah Abraham dan dapat satu peringkat, yang sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Bapak orang percaya. Nah itu Tuhan hargai penghargaan yang tertinggi. Kalau kita mau dihargai, kita mau diberi Tuhan suatu jabatan, banyak hal, bukan jabatan indah itu. Belajar kita untuk melakukan kehendak Allah. Jadi luar biasa. Ya, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa.